Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui benar-benar heran dengan kata-kata gadis itu bahwa dia akan pergi kemanapun dia membawanya. Saat ini, dia tahu setidaknya bahwa dia baik padanya, seperti bagaimana dia akan berbicara dengannya. King Sui telah bekerja keras dan ingin membiarkannya menjadi orang normal. Dengan itu, bahkan jika dia meninggalkannya suatu hari nanti, dia akan bisa hidup sendiri. Namun, saat ini, sepertinya mustahil untuk bisa mengubahnya dalam waktu singkat. Karena itu, dia akan membimbingnya perlahan. Tanpa melakukan apapun, King Sui mengeluarkan beberapa sachet sutra interspatial yang dia dapatkan dari beberapa orang yang menyerangnya sebelumnya. Sejak hari itu ketika dia melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal, dia belum memeriksanya. Itu terutama karena dia tidak terlalu peduli dan dia merasa tidak ada apapun di dalamnya yang dia minati. Ketika dia membukanya, dia melihat Five Grains Pellet pada pandangan pertama. The Five Grains Pellet adalah pelet yang dibentuk dengan memiliki ahli yang kuat yang mengkondensasi energi dunia dan kemudian digabungkan bersama dengan energi 5 butir. Itu bisa mengisi kembali energi dan kekuatan seseorang dengan ringan dan akan mirip dengan makan. Namun, itu lebih bergizi dibandingkan dan bermanfaat untuk budidaya pada tahap awal. Di 4 benua, Five Grains Pellet sama dengan emas dan perak dan bisa digunakan untuk melakukan pembelian. Bahkan seorang ahli bela diri tidak akan bisa menahan diri untuk makan selamanya. King Sui memandangi Five Grains Pellet berkilauan itu yang jumlahnya besar dan berkualitas tinggi. Hanya tumpukan ini saja sudah akan mendapatkan harga yang sangat bagus. Ini adalah makanan bagi para pembudidaya saat mereka keluar. Mereka nyaman dan dapat mengisi kembali energi. Bagaimanapun, di beberapa tempat, tidak mungkin menemukan makanan. Selain ini, ada juga beberapa item lain tetapi King Sui tidak tertarik padanya. Meskipun sachet sutra interspatial ini dimiliki oleh master negara yang kuat, sayangnya King Sui tidak tertarik pada barang-barang di dalamnya. Meskipun dia tidak tertarik pada mereka, faktanya tetap bahwa mereka memiliki kekayaan yang cukup besar. Ada pelet, alat tempah, senjata, dan lain-lain. Mereka mungkin akan berguna di masa depan. King Sui kemudian melanjutkan untuk memeriksa sisanya. Mereka hampir sama dan ada banyak Five Grains Pellet. Ini sangat penting ketika para pembudidaya sedang bepergian dan bahkan beberapa orang biasa sering menggunakannya untuk memperkuat fisik mereka. 5 butir pelet dibuat dengan memadatkan esensi 5 butir dan ki spiritual di udara. Makanan sederhana yang terbuat dari 5 biji-bijian tidak akan sebanding, setidaknya tidak dalam jumlah yang sama. Tepat ketika dia hendak membuang kantong sutra interspatial ke samping, King Sui memperhatikan barang seperti tali yang tidak mencolok di sudut. Tidak ada fluktuasi energi yang datang darinya. King Sui mengeluarkannya. Saat dia melakukannya, aura panas datang ke tangannya. King Sui merasakannya hanya untuk menyadari bahwa itu disegel. Tidak disangka bahwa item yang disegel bisa mengandung panas yang begitu kuat. Tidak hanya terasa panas saat disentuh, itu juga seolah-olah ada semacam energi kehidupan yang terkandung di dalamnya. King Sui melihatnya dengan teknik penglihatan surgawi. Tendon naga api, bahan, tertutup. King Sui memikirkan tali pengikat iblisnya yang merupakan tendon naga legendaris. Apa tendon naga api ini? Mengapa itu disegel? Bahan, jenis bahan apa yang membuatnya disegel? King Sui melihat bahwa ada lebih banyak deskripsi di bagian bawah dan dengan cepat membaca. Itu bisa menguatkan item dari jenis yang sama, memperkuat efeknya atau digunakan sebagai bahan tempah. Saat digunakan sebagai bahan tempah, segel tidak perlu dibuka. Satu-satunya cara untuk melepaskan segel adalah dengan menyalurkan energi air dari 5 elemen.
King Sui melihat tendon naga api yang panjangnya beberapa meter tetapi memiliki ketebalan pergelangan tangannya. Mungkin karena fakta bahwa itu disegel sehingga tampak kusam dan suram. Namun, King Sui tidak yakin tentang bagaimana dia harus menggunakannya. Haruskah dia menggunakannya sebagai bahan tempa atau haruskah dia menggunakannya untuk memperkuat tali pengikat iblis? Sejak dia menyelesaikan pedang 9 yang, dia ingin meningkatkan pedang biduk. Sayang sekali dia tidak memiliki bahan untuk melakukannya. Tendon naga ini mungkin bisa digunakan tetapi King Sui merasa itu akan lebih bermanfaat untuk tali pengikat iblis. King Sui terkoyak, bahkan jika dia menggunakan tendon naga untuk meningkatkan pedang biduknya, itu tidak pasti apakah pedang itu akan mencapai tingkatan legendaris. Item dengan kelas seperti itu sangat sulit didapat dan urat naga ini mungkin tidak diperlukan untuk membawa pedang ke tingkat legendaris. Mereka menuju ke kota Rome untuk menghadapi orang-orang dari wilayah api Scarlet. Sepertinya tidak masuk akal baginya untuk mengesampingkan tendon naga api dan tidak menggunakannya. King Sui menjadi linglung. Gadis itu hanya berada di sampingnya dan menatapnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. King Sui sudah terbiasa dengan ini. Level tali pengikat iblis dapat ditingkatkan secara bertahap tetapi jika dia menggunakan tendon naga api, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tali pengikat iblis dapat digunakan untuk mengikat musuh. Yang terpenting, itu bisa membatasi pergerakan musuh yang terikat. Penggunaannya cepat dan nyaman dan kadang-kadang bisa memiliki efek misterius. Setelah banyak kontemplasi, King Sui akhirnya memutuskan untuk menggunakannya untuk meningkatkan tali pengikat iblisnya. Selama dia bisa mengikat lawan-lawannya, King Sui akan memiliki banyak cara untuk menyelesaikannya. Pada malam hari, ketika tiba waktunya, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal segera. Tentu saja, dia tidak lupa untuk memastikan keamanan gadis itu dan meninggalkan beberapa binatang iblisnya di luar. Tali pengikat setan. Kehebatannya cukup bagus. Ini adalah pertama kalinya King Sui melebur harta ajaib. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakan Primordial Demon Refining Furnace. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman dalam melebur harta sihir, King Sui masih sangat percaya diri. Dia memperluas kesadaran spiritualnya dan memulai proses peleburan. King Sui tidak melepas segel karena tidak perlu melakukannya jika dia menggunakannya sebagai bahan. Jika dia memutuskan untuk melakukan sebaliknya, itu mungkin bisa digunakan sebagai cambuk. Saat digunakan untuk memperkuat tali pengikat iblis, itu akan diperlakukan sebagai bahan. Proses peleburannya sangat lama. Langkah pertama adalah penyambungan. Dia harus menggabungkan semua otot dan tendon naga bersama-sama sebelum perlahan membiarkan tali pengikat iblis menelan tendon naga api. Prosesnya sangat lambat dan sebanding dengan proses peleburan batu yang. Waktu berlalu perlahan dan pada hari ke-81, kedua item itu benar-benar menyatu dan cahaya api yang menindas muncul. Pada saat itu, tali pengikat iblis berubah menjadi warna merah darah. Namun, setelah sekitar 15 menit, secara bertahap kembali ke warna emasnya. Sekarang lebih tebal dari sebelumnya, dengan ketebalan lengan orang dewasa. Apalagi energi yang dipancarkan telah mengalami perubahan kualitatif. Sekarang lebih tebal, lebih agresif, lebih keras, lebih fleksibel. Ketika King Sui melihatnya, dia tercengang. Itu benar-benar naik kelas. Keadaan tali pengikat iblis telah berkembang ke kelas 9. King Sui sangat gelisah dan dia menutup matanya, mengaktifkannya dengan pikirannya. Tali pengikat iblis juga akan dikendalikan oleh pikirannya. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah itu seperti gunung 9 benua dan itu memancarkan kekuatan dan tekanan yang sangat kuat. Bukan hanya itu, ada sedikit cahaya merah berkedip di dalam tali pengikat iblis. Itulah kekuatan tendon naga api. Seseorang yang diikat oleh tali pengikat iblis akan menderita karena kekuatan api dari naga api. Tentu saja, tendon tunggal ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan naga api. Namun, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengan naga api? Oleh karena itu, secara keseluruhan,
kehebatan tali pengikat iblis saat ini pasti sangat menakutkan. Selain itu, King Sui senang bahwa ketika dia menahan tali pengikat iblis sekarang, dia bisa menyimpan banyak ki dari teknik penguatan kuno di dalamnya. Dia tidak perlu khawatir akan seperti sebelumnya dan kekuatannya akan habis setelah kira-kira 10 kali penggunaan. Itu bagus sekarang. Kemampuan penyimpanannya sekarang beberapa puluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa menggunakan tali pengikat iblis lagi di masa depan. Ketika digunakan bersama dengan tanaman merambat iblis yang haus darah dan gunung 9 benua, efeknya akan menakutkan. Dia melihat pedang biduknya lagi. Dia tahu bahwa dia tidak akan mengganti senjatanya karena dia memiliki perasaan samar yang sepertinya dapat membentuk koneksi ilahi segera. Hanya senjata kelas legendaris yang bisa membentuk koneksi dewa. Oleh karena itu, King Sui merasa bahwa pedang biduk akan dapat mencapai tingkat legendaris cepat atau lambat. Itu juga karena dia tidak menggunakan tendon naga api untuk meningkatkan pedang biduk. 2 hari berlalu dengan sangat cepat. King Sui membawa gadis itu bersamanya dan bertemu dengan Yan Clan serta anggota klan aristokrat lainnya di platform langit Yan City. Tentu saja, ada juga cukup banyak anggota keluarga kerajaan. King Sui, di sini. Ketika Yan Jinyu melihat King Sui, dia melambai dan memanggilnya. Ada cukup banyak orang dengan Yan Jinyu. Putri kelima dan ketujuh ada di sini, beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya, serta beberapa anggota klan bangsawan besar kota Yan. Ketika mereka melihat sikap Yan Jinyu terhadap King Sui, lebih dari 100 orang memandang King Sui dengan kebencian. King Sui bisa dengan jelas merasakan itu. Dia tahu itu karena Yan Jinyu. Terkadang begitulah pria. Bahkan jika mereka tahu bahwa wanita ini tidak akan menjadi milik mereka di masa depan, mereka tetap tidak suka melihat wanita itu menunjukkan kekaguman pada pria lain. Ada banyak orang tapi jelas mereka dipecah menjadi beberapa kelompok. Mereka yang berhubungan baik akan berdiri bersama dan mengobrol. Ketika putri ketujuh juga mulai mengobrol dengan gembira dengan King Sui, dia sekali lagi merasakan beberapa tatapan memelototinya. Kali ini, sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Tidak lama setelah King Sui tiba, beberapa pria tua lainnya datang. Mereka adalah senior di keluarga kerajaan serta beberapa klan besar. Meskipun mereka ingin memastikan bahwa anggota yang lebih muda bisa mendapatkan beberapa pelatihan, mereka juga perlu memastikan keselamatan mereka. Jika semuanya sudah siap, maka kita akan berangkat sekarang. Mereka yang memiliki tumpangan dapat menaikinya, jika tidak, Anda dapat mengambil milik kami. Seorang lelaki tua dengan aura yang mengesankan berbicara saat dia menyebutkan tunggangannya sendiri. Itu adalah binatang iblis bersayap 4 yang besar. Banyak orang lain juga secara bertahap memanggil binatang iblis mereka. King Sui juga memanggil burung api. Burung api saat ini sepertinya lebih seperti burung hitam. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa beberapa dari Yan Clan, serta Yan Jinyu, putri ketujuh dan putri kelima telah bergabung dengannya juga. King Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Burung api itu cukup besar dan tidak bisa mengambil alih 10 orang. Hanya saja mereka baru saja naik ketika beberapa orang lainnya datang. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat kaya. Beberapa dari mereka datang sambil melangkah di udara dan ingin mendarat di burung api. King Sui mengulurkan tangannya dan mengirimkan aliran esensi, menghentikannya. Silakan naik wahana lain. Punyaku sudah penuh, ucap King Sui menghentikan mereka. Beraninya kamu. Ini nasib baik Anda bagi kami untuk mengambil tumpangan Anda, seorang pria yang tampak sangat arogan berbicara. King Sui memandang mereka dan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa orang ini berasal dari klan yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berani menjadi begitu sombong meskipun dia berada di hadapan para putri? Saya tidak membutuhkan keberuntungan ini. King Sui berkata dengan tenang. Dia paling membenci tuan muda dari klan besar seperti itu. Dia juga sedang tidak mood untuk bersikap sopan kepada mereka. Dia tidak menyukai mereka ketika dia melihat ekspresi mereka sebelumnya dan dengan demikian menghentikan mereka.
Nak, tunggu dan lihat saja. Kami akan lihat berapa lama putri ketujuh bisa melindungimu. Ketika salah satu dari mereka melihat bahwa seorang lelaki tua sedang melihat ke arah mereka, dia mengucapkan kalimat setan, memanggil tumpangannya dan pergi. Mereka dari Muklan, klan yang memerintah di Mu City. Kotamu adalah salah satu dari 5 kota besar di dinasti Yu Agung. Namun, mereka berada di ujung selatan dan sulit bagi raja untuk mengontrol mereka. Dikatakan bahwa klan mereka sangat kuat dan kuat. Putri ketujuh berbicara dengan lembut. King Sui, jika bisa, cobalah untuk menghindarinya. Putri kelima juga angkat bicara. King Sui tahu mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa sebelumnya dan hanya mencoba mengirim tanda kepadanya dengan tatapan mereka. Mereka tahu bahwa semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak kemarahan yang akan dia tarik. Ini hanya akan membuat mereka lebih ingin berurusan dengannya. King Sui tidak peduli tentang ini. Dengan kemampuannya saat ini, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Setidaknya, dia tidak punya masalah untuk melarikan diri. Seberapa kuat klan besar di dinasti Yu Agung? Mungkinkah mereka akan mengeluarkan kekuatan seluruh klan mereka untuk menghadapinya? Mereka mungkin belum terlalu memikirkannya. Memikirkan ini, King Sui tersenyum. Dia kemudian membuat burung api mengikuti yang lain, terbang ke arah kota Rong. Beberapa wanita merasa tidak enak. Mereka tahu bahwa orang-orang itu datang karena mereka. Jika mereka tahu bahwa ini akan terjadi, mereka sendiri akan menolaknya. Setidaknya, murka tidak akan terjadi pada King Sui. Apalagi sering terjadi konflik antar generasi muda penggarap. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, senior dan klan tidak akan dibawa masuk. Hal yang sama berlaku untuk anggota keluarga kerajaan. Ini juga mengapa orang-orang itu berani bertindak seperti ini di hadapan kedua putri. Tentu saja, mereka juga mengandalkan latar belakang mereka. Hanya dengan latar belakang yang kuat mereka dapat berbicara dengan suara yang begitu keras. Selain latar belakang, kemampuan seseorang juga sangat penting. Jika tidak, bahkan klannya sendiri akan memandang rendah mereka. Sebenarnya, kota Rong juga merupakan bagian dari kota Yan. Satu-satunya hal adalah kota Yan terlalu besar. Karenanya, di dalamnya, banyak tempat yang juga dikenal sebagai kota. Mereka adalah kota-kota kecil, seperti kota Rong. Meskipun juga dikenal sebagai kota, itu adalah bagian dari kota Yan. Mereka hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke kota Rong dengan menunggangi tunggangan binatang iblis yang cepat. Mereka berangkat pagi dan sore hari, kota Rong sudah terlihat. Pada saat King Sui pertama kali melihat kota Rong, dia terkejut. Jika dilihat dari kejauhan, kota Rong seolah tertutup kabut asap. Seolah-olah seluruh tempat itu kacau balau karena suasananya yang keruh. Semuanya, hati-hati. Itulah formasi api Scarlet yang dibuat oleh orang-orang dari wilayah api Scarlet. Kami akan istirahat di sini malam ini dan berkumpul lagi besok. Kalian semua harus mencari tempat sendiri untuk beristirahat. Jika ada situasi darurat, kirimkan sinyal untuk meminta bantuan. Tetap dalam radius 100 li dari area ini, jangan bepergian lebih dari itu. Ucap orang tua itu. Setelah lelaki tua itu menyelesaikan pidatonya, dia melambaikan tangannya. Banyak orang turun setelah itu untuk mencari tempat tinggal. Dari sini, kota Rong terlihat, tapi mungkin masih butuh waktu 1 jam untuk sampai ke sana. Hanya orang-orang yang mengawasi area ini yang tertinggal. Yang lainnya pergi ke kota untuk mencari lokasi penginapan. King Sui dan yang lainnya tinggal di hotel terdekat. Mereka memesan 1 lantai penuh. Dengan cara ini, akan membantu untuk mencegah siapapun masuk. Bagaimanapun, masih ada jalan lain yang bisa mereka ambil untuk naik dan turun di antara lantai. King Sui melihat pangeran ketiga di sini. Namun, tidak ada orang lain dari Yu Clan yang terlihat. Pangeran keempat juga ada di sini, tetapi dia tidak bersama orang-orang dari Yan Clan. Sebaliknya, dia bersama orang lain yang tidak dikenal King Sui. Orang-orang dari Mu Clan sebelumnya tidak datang ke sini untuk mencari masalah.
King Sui juga tidak membiarkan itu mengganggunya. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari klan aristokrat? Dia tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada mereka ketika dia berada di dinasti Yu Agung sekarang. King Sui tinggal di suite dengan gadis itu. Bagaimanapun, ada banyak kamar tidur di sana. Dia memasuki alam valet jade immortal. Dia merasa bahwa orang-orang dari Mu Clan pasti tidak akan melepaskannya. Mempertimbangkan bahwa dia mempermalukan mereka di depan putri ketujuh dan Yan Jingyu, mereka pasti tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja. King Sui sedang berpikir tentang apakah dia harus mengambil langkah lain, misalnya, bergabung dengan Akademi Rahasia Surga atau menjadi master negara kerajaan dari dinasti yang kuat. Sayangnya, King Sui tidak begitu tertarik pada dinasti kelas 2. Dinasti Yu Agung adalah salah satu dinasti teratas di antara dinasti tingkat 2. Tapi King Sui tidak jelas seberapa dalamnya mereka, apakah kekuatan mereka baru saja mencapai puncak di antara dinasti kelas 2, apakah mereka sudah menjadi dinasti tingkat 3 atau apakah mereka telah jatuh ke dinasti kelas 2 junior. Setidaknya Akademi Rahasia Surga berada di level yang sama dengan dinasti kelas 4. Hanya ada 2 dinasti tingkat 4 di benua barat. Dinasti kelas 2 dan 3 yang tersisa semuanya perlu memberi penghormatan kepada dinasti kelas 4. Dan daerah tempat dinasti Yu Agung berada harus memberi penghormatan kepada Akademi Rahasia Surga. Benua Kerbau Barat terlalu besar. Kekuatan 2 dinasti kelas 4 dan Akademi Rahasia Surga bersama-sama sudah menutupi setengah dari seluruh area. Di dalam area ini, mereka semua dilindungi oleh pasukan kelas 4 di wilayah mereka. Setidaknya di permukaan, itu tampak seperti benua barat yang dikuasai oleh dinasti kelas 4. Akademi Rahasia Surga juga memiliki kekuatan dari dinasti kelas 4. Dikatakan bahwa ada juga pasukan dinasti kelas 4 lainnya di belahan lain benua. Tapi King Sui tidak terlalu tahu banyak tentang mereka. King Sui berbaring di tanah di alam valet jade immortal memikirkan masa depannya. Dia memikirkan Tian Jiange. Dia juga tahu bahwa Akademi Surga adalah raksasa, salah satu murid elit mereka sudah menjadi master negara tingkat 3. Alasan mengapa ide memasuki Akademi Rahasia Surga muncul di benak King Sui bukan karena dia ingin mempelajari hal-hal baru dari mereka. Tekniknya terdiri dari warisan kuno. Dia masih harus mewarisi dan menerobos dirinya sendiri untuk benar-benar meningkatkan kekuatan aslinya. Pastinya, dia masih bisa mempelajari 1 atau 2 hal selama dia di sana. Tetapi alasan terpenting adalah dia membutuhkannya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan akses ke kehidupan yang lebih tinggi. Tapi sekarang, dia membutuhkan seseorang yang bisa merekomendasikannya ke Akademi Rahasia Surga. Orang itu akan menjadi putri tertua dari dinasti Yu Agung. Dia adalah master termuda di Akademi Rahasia Surga. Dia memiliki hak untuk memasukkan seorang murid. Konon mereka hanya diperbolehkan membawa 1 orang per tahun. Alasan mengapa keluarga kerajaan sekuat ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Ada juga Yan Jingyu, yang juga seorang murid dari Akademi Rahasia Surga. Jika King Sui tidak salah, gurunya mungkin telah bertemu dengannya secara kebetulan dan membawanya ke Akademi Rahasia Surga. Sekarang, dia memiliki 2 jalan. Yang pertama adalah dia bisa bergabung melalui Tuan Yan Jingyu, sedangkan yang lainnya melalui putri tertua. Dia tidak tahu apakah putri tertua telah menggunakan kuotanya tahun ini. Tapi dia merasa kemungkinan dia sudah menggunakannya sangat tinggi. Akademi Rahasia Surga adalah eksistensi di atas semua dinasti di daerah ini. Itu adalah sekte kuno. Setiap tahun, 1/3 dari kuota masuk Akademi Rahasia Surga akan diberikan kepada dinasti di bawah mereka. Semakin kuat sebuah dinasti, semakin banyak entry yang mereka miliki. Sisanya akan direkrut melalui cara lain. Tentu saja, pada satu titik, ada cukup banyak dinasti puncak kelas 3 yang berusaha menggantikan Akademi Rahasia Surga. Tapi hasilnya mereka menderita kekalahan telak dan dimusnahkan. Dinasti tingkat 3 dan dinasti tingkat 4, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa perbedaan kekuatan mereka seperti jurang.
Sejak itu, sekte yang sangat kuno ini terus mewariskan namanya. Tidak ada yang jelas tentang seberapa kuat itu sebenarnya. King Sui berpikir dia harus terlebih dahulu menunggu pernikahan Yan Yangji. Saat itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan putri tertua. Dia akan melihat apakah dia memenuhi persyaratan untuk masuk Akademi Rahasia Surga dan perlahan-lahan naik ke atas ketika dia tiba di sana. Dengan Akademi Rahasia Surga sebagai pendukungnya, selama dia bisa membangun prestasinya di sana, dia akan bebas untuk maju atau mundur. Lebih jauh lagi, dia akan bebas melakukan urusannya sendiri. Meskipun itu yang dia pikirkan, dia tahu bahwa semua ini mungkin membutuhkan waktu. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah memasuki Akademi Rahasia Surga. Setelah memutuskan apa yang ingin dia lakukan selanjutnya, King Sui mulai berkultivasi seperti biasa. Baik energi dan kekuatan rohnya juga perlahan meningkat. Apa yang dia kembangkan sekarang adalah formasi nebula ilahi. Nebula di dalam lautan kesadarannya mengelilingi bintang emas dengan cara yang terlihat seperti melakukan gerakan surgawi. Ritme misterius itu benar-benar mengejutkan King Sui. King Sui sudah melihat melalui metode kultivasi dan cara menggunakan formasi nebula ilahi sekali lagi. Dia ingin mencobanya sekarang. Formasi nebula ilahi adalah formasi segel spiritual. Berbeda dengan formasi lainnya, tidak perlu diatur. Sebaliknya, ia membentuk formasi di dalam lautan kesadaran. Setelah itu akan muncul di samping serangan energi roh King Sui. King Sui mencoba mengendalikan formasi nebula ilahi di alam Valet Jade Immortal. Dia mencoba untuk mengontrol pergerakan bintang-bintang untuk membuat energi rohnya mencapai tingkat puncak. Itu adalah pengaturan yang sangat mistis. Itu bisa membantu membuat energi rohnya mencapai lonjakan kekuatan. Sekarang, King Sui ingin mengatur formasi 7 bintang. Ini yang termudah. Hal utama yang dilakukan oleh formasi nebula ilahi adalah meningkatkan kekuatan ofensif dan defensif energi roh. Dan juga, meningkatkan kapasitas energi roh yang tersimpan dalam tubuh seseorang. Meskipun dia hanya punya 1 malam untuk melakukannya, bagi King Sui, 1 malam ini setara dengan 3 bulan. Ini baru tahap perkenalan, dia merasa bisa menguasainya dengan cukup cepat. Kultivasi formasi nebula ilahinya juga mengalami kemajuan sedikit demi sedikit. Seperti biasa, bintang emas masih berada di bagian paling tengah dari bintang-bintang. Sekarang, apa yang ingin dilakukan King Sui adalah memilah-milah pengaturan bintang spiritual lainnya. Ini mungkin tampak sangat mudah, tetapi itu adalah kultivasi yang menghabiskan banyak energi roh. King Sui tanpa lelah mencoba mengatur kombinasi bintang-bintang ke dalam posisi untuk formasi nebula ilahi 7 bintang. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan serangan dari energi rohnya akan meningkat begitu dia berhasil dengan formasi nebula ilahi. Yang membuat King Sui bahagia adalah jika dia berhasil mengatur bintang-bintang. Selama King Sui mengaktifkan kesadarannya, semua bintang akan kembali ke posisi mereka. Misalnya, begitu King Sui telah menyiapkan 40 bintang, bahkan jika dia beristirahat selama setengah hari, ketika dia kembali ke pelatihan, segera setelah dia mengaktifkan kesadarannya, 40 bintang itu akan langsung kembali ke posisi di mana King Sui menempatkannya, menyelamatkannya dari mengolahnya dari awal lagi. Jika bukan itu masalahnya, King Sui tidak tahu kapan dia bisa menyelesaikan kultivasi. Sekarang, saat dia berkembang lebih jauh ke dalamnya, semakin banyak bintang yang terlibat, semakin lambat dia jadinya. Untuk saat ini, bahkan jika dia berkultivasi selama sehari, dia masih tidak dapat menyesuaikan bahkan salah satunya. Pada awalnya, dia bisa mengatur setidaknya 4 dalam sehari. Kemudian, turun menjadi 3 dan 2. Sekarang, dia harus menghabiskan 3 hari untuk menyesuaikannya. Perlahan-lahan menjadi seperti itu, bahkan dia membutuhkan 5 hari untuk mengaturnya. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang King Sui ketahui adalah bahwa dia hanya dapat mengatur formasi nebula ke-7 yang termudah dan paling sederhana. Namun, dia masih tidak berhasil menyelesaikan penyiapan. Setelah itu,
masih ada formasi nebula ilahi 88 dan 99. Dengan kekuatan King Sui saat ini, dia tidak jelas tentang apa yang ada lebih jauh lagi untuk formasi tersebut. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak tahu tentang efeknya saat ini. 80 hari telah berlalu di dunia nyata. Dia hanya membutuhkan satu bintang lagi untuk mengumpulkan ke-49 dari mereka. Dengan kata lain, formasi 77 Divine Nebula hampir berhasil. Tapi sepertinya bintang terakhir tidak mudah diatur. Bahkan jika King Sui memiliki waktu 20 hari, dia tidak terlalu yakin bahwa dia akan berhasil. Meskipun dia tidak sabar, dia tetap tenang. Dia hanya harus menundanya paling banyak 2 hari. Hanya saja dia akan memasuki kota Rong untuk melawan orang-orang dari wilayah Api Scarlet. Selain itu, dia juga memiliki Tagalong di sisinya. Secara alami, dia akan berharap itu berhasil lebih awal. Dengan cara ini, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang signifikan. Bahkan dengan sedikit waktu terakhir, King Sui masih tidak berhasil. Dia tidak bisa mengatur bahkan satu bintang pun dengan 20 hari. Awalnya, King Sui berpikir bahwa itu tidak akan lama sampai dia dapat mengatur formasi nebula 88 atau bahkan 99. Sekarang, dia sadar bahwa pemikirannya saat itu terlalu naif. Bahkan jika itu tidak berhasil, King Sui merasa bahwa energi roh di lautan kesadarannya jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Pada saat dia menggunakan serangan energi roh, tidak banyak perubahan dalam kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak berhasil pada langkah yang paling penting. Sama seperti melempar pedang, jika langkah terakhir tidak berhasil, itu akan menjadi pedang yang lumpuh tidak peduli apapun yang terjadi. Karenanya, selama langkah terakhir berhasil, perubahan kualitas akan terjadi. Pagi-pagi sekali, King Sui bangun. Dia hanya kembali setelah membawa gadis itu keluar untuk berlatih Tai Chi Fis. Penginapan sudah menyediakan makanan untuk mereka. Semua orang menghabiskan makanan bersama di ruang makan sebelum menuju ke titik berkumpul. Saat mereka sampai di sana, sudah ada banyak orang. Ada juga beberapa orang yang bergegas ke sini. Akhirnya, pada saat orang tua menghitung, mereka menyadari bahwa ada lebih dari 10 prajurit yang bertugas. Ini membuat mereka cemberut. Saat memasuki kota Rong kali ini, setiap orang harus menjaga satu sama lain dan mencoba untuk membunuh lebih banyak musuh. Ini adalah praktik yang sangat bagus. Setiap prajurit harus melalui ritual darah semacam ini. Masih belum terlambat bagi orang-orang yang ingin pulang ke rumah dan menjadi pengecut. Jika tidak ada yang berniat melakukannya, kita sekarang akan bergegas ke kota Rong. Suara lelaki tua itu bergema di langit. Orang-orang di sekitar sudah bergegas menuju kota Rong. King Sui memandang mereka dan menyadari bahwa ada sebanyak 1000 orang. Semua orang ini diakui sebagai elit dari klan mereka. Jika salah satu dari mereka dikorbankan dalam perang ini, itu berarti kerugian besar bagi klan mereka. Tapi ini adalah semacam ritual yang harus dilalui setiap pejuang yang kuat. Jika tidak, mereka tidak akan pernah layak disebut sebagai pejuang yang kuat. King Sui dan kelompoknya mulai bergerak. Mereka mengikuti kerumunan dan terbang menuju kota Rong yang tertutup kabut asap. King Sui menggunakan kekuatan ilahi untuk melindungi gadis itu. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan bisa bertahan dalam kecepatan tinggi seperti ini. Banyak orang juga mulai memperhatikan gadis itu. Tidak ada yang tahu mengapa King Sui membawa orang biasa yang tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Terlebih lagi, gadis ini adalah seseorang yang cenderung membuat orang di sekitarnya tidak nyaman. Mungkin karena ini, tidak ada yang benar-benar membicarakan King Sui dan gadis di depannya. Asap semakin dekat dan dekat, King Sui menyebarkan perasaan spiritualnya. Seandainya sebelum peningkatan kekuatannya, King Sui tidak akan berani membawa gadis itu. Tapi sekarang, karena sudah meningkat, dia merasa bisa mengatasinya. Lagi pula, jika dia benar-benar tidak bisa, dia bisa saja lari menyelamatkan nyawanya sekarang juga. Dia membawa gadis itu dan mengikuti kerumunan itu ke kota Rong. Melihat dari luar, suasananya keruh,
Asap mengepul di mana-mana, tetapi tidak ada yang akan terjadi jika mereka masuk ke dalam kota. Ini adalah formasi api skarlet. Formasi besar semacam ini hanya akan berbahaya di tempat di mana mereka benar-benar ada. Banyak tempat yang tidak terlalu berbahaya. King Sui merasa bahwa dia mengkhususkan diri dalam formasi. Saat dia memasuki area tersebut, dia segera menyadari bahwa area itu sepi. Banyak area di dalam kota telah berubah menjadi reruntuhan. Beberapa tempat bahkan terbakar. Hanya ada satu orang di sekitar, adalah orang-orang yang baru saja memasuki tempat ini. Tak seorang pun dari wilayah api skarlet bisa terlihat di dekatnya. Juga tidak ada orang lain. Tetapi dari waktu ke waktu, cukup banyak mayat yang terlihat. Masing-masing mayat mati dengan berbagai cara. Banyak dari mereka adalah warga biasa. Orang barbar ini, mereka bahkan tidak menunjukkan belas kasihan kepada warga biasa. Kejam, lebih baik mereka lari dariku, karena aku tidak akan membiarkan mereka hidup. Yan Yangchen berteriak dengan marah. Dia terdengar sangat marah. Semuanya, bagilah diri kalian menjadi kelompok-kelompok kecil dan berpisahlah. Angkat senjatamu dan bertarung. Ada sedikit pesona dalam suara itu. Ini karena dia menyaksikan beberapa mayat orang biasa. Jauh di lubuk hati, setiap orang sebenarnya memiliki konsep keadilan mereka sendiri. Setidaknya orang normal akan memilikinya. Karenanya, sekarang, roh berapi-api mereka telah tersulut oleh apa yang mereka lihat. Ini dimulai dengan beberapa orang, lalu 10 dan akhirnya menjadi lebih banyak orang yang melanjutkan. Saat ini, kekuatan cukup banyak orang tampaknya meningkat. Dibakar dengan amarah, inilah kekuatan darah. Darah King Sui mendidih lebih kuat lagi. Tapi dia kuat, jadi dia bisa mengendalikannya. Pada saat ini, sepertinya dia telah mempelajari beberapa hal baru tentang kendali atas kekuatan darahnya. Kemarahan, hanya melalui amarah. Ketika seseorang diliputi amarah, barulah mereka bisa menyalakan kekuatan darah mereka dan memicu potensi tersembunyi mereka. Violet Golden Bloodline, King Sui tidak benar-benar tahu apakah dia dianggap sebagai seseorang dengan Violet Golden Bloodline saat ini, tetapi ada benang darah violet emas di tubuhnya. Itu berisi kekuatan yang menakutkan. Ayo pergi. Yan Yangchi memimpin rombongan dan memberi isyarat. Kelompok itu menentukan arah dan menuju ke sana. Kota Rong tidak terlalu besar. Itu adalah kota kecil di dekat wilayah api skarlet. Karena letaknya dekat dengan daerah itu, banyak orang di sini adalah orang-orang yang datang sementara untuk mencari nafkah. Begitu mereka melakukannya, mereka akan meninggalkan kota. Daerah api skarlet mungkin berbahaya, tetapi tempat-tempat dengan risiko tinggi seringkali juga disertai dengan hadiah yang tinggi. Karenanya, akan ada orang yang memasuki wilayah api skarlet setiap hari. Kota Rong adalah tempat untuk mengisi kembali. Karenanya, penginapan, toko pandai besi, dan toko-toko di sini sering kali menghasilkan banyak keuntungan. Jika ada yang beruntung, mereka mungkin bisa bekerja di sini selama beberapa lusin tahun tanpa terjadi apa-apa. Jika mereka tidak beruntung, seperti saat ini, orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang baru saja datang. 200 li ke depan, ini adalah jalan yang lebar. Siluet manusia bisa terlihat muncul di depan. Semuanya berkulit merah tua. Ada sekitar 40 atau 50 orang. Mereka memiliki aura yang kuat. Adapun usia mereka, tidak diketahui. Beberapa dari mereka bahkan memiliki noda darah pada mereka. Tanpa banyak berpikir, mereka pasti orang-orang dari wilayah api skarlet. Lakukan gerakanmu dan bunuh mereka. Jangan bunuh wanita, jarang melihat keindahan seperti itu. Setelah kami selesai mempermainkan mereka, kami masih bisa mendapatkan banyak manfaat dengan mengirim mereka ke sekte. Sebuah suara suram terdengar. King Sui mengunci orang yang berbicara dengan indera spiritualnya. Tubuhnya tidak sebesar itu, tapi dia adalah pria yang terlihat seperti serigala. Saat ini, orang itu sudah menuju ke sini. Ada sekitar 10 orang di sisi King Sui, sedangkan lawan memiliki sekitar 40 hingga 50 jumlahnya. Namun,
lawan mereka tidak sekuat itu. Oleh karena itu, secara singkat, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Hanya ada sedikit dari mereka yang sedikit lebih kuat. Sisanya tidak cukup untuk menakut-nakuti King Sui dan kelompoknya. Yan Yangchen mengambil inisiatif dan meraung keras. Dengan palu penghancuran dunia di tangannya, dia menyerang ke depan. King Sui menghitung waktu yang tepat dan segera mengeluarkan pedang biduk, pedang emas. Dia langsung membunuh salah satu orang dari wilayah api Scarlet. Darah segar terlihat menyembur keluar. Dalam waktu singkat, orang-orang dari kedua sisi menjadi bersemangat, terutama Yan Yangchen yang memimpin. Dia segera memukul dengan palu besar di tangannya. Yan Yangchi dan yang lainnya takut sesuatu akan terjadi pada Yan Yangchen. Mereka dengan cepat menyerang ke depan. King Sui memegangi gadis itu sambil terus menyerang dengan pedang biduknya. Dia menggunakan kekuatan ilahi untuk melindungi gadis itu. Orientasi 9 istana membuatnya merasa seolah-olah dia adalah ikan yang kembali ke air. Dia mengunci beberapa orang dengan indera spiritualnya, terutama pria dari sebelumnya yang kejam seperti serigala. King Sui tahu bahwa jalan yang dia jalani adalah jalan seorang pembunuh. Begitu diberi kesempatan, dia pasti akan menyerang dengan pedangnya dan membunuh musuhnya dengan satu pukulan. Saudara Leng, bunuh dia. Kalian berada di jalur yang sama. Membunuhnya akan memberimu keuntungan besar. King Sui tersenyum sambil memberitahu Yan Leng. Setelah King Sui mengalahkan Tian Jiange, bahkan para pangeran tidak berani meremehkannya. Semua orang tahu bahwa jika diberi waktu, dia pasti bisa mencapai hal-hal hebat di masa depan. Di masa depan, apakah itu satu sekte atau satu dinasti, dia bahkan tidak perlu mengawasi mereka. Untuk orang-orang seperti ini, itu berarti berteman baik dengan mereka, tetap menjadi orang asing selamanya, atau membunuh mereka sejak dini. Menjadi musuh hanya akan menghasilkan masalah yang tak ada habisnya. Yan Leng mengikat dirinya pada pria kurus itu. King Sui di sisi lain, berkeliaran di sekitar area itu. Dengan pedang biduk di tangannya, dia akan dari waktu ke waktu melucuti nyawa. Yan Jinyu dan yang lainnya juga bukanlah pria dan wanita yang saleh. Mereka semua dilatih dalam pertempuran. Dengan senjata dan baju besi yang dibuat King Sui untuk mereka, kekuatan mereka meningkat cukup signifikan. Dalam rentang waktu pembakaran dupa, tempat ini menjadi sunyi. King Sui menghitung dan menemukan bahwa dia telah membunuh 20 orang. Hampir setengah dari orang-orang di sana. Tidak hanya itu, ini adalah jumlah yang dia bunuh setelah dia dengan sengaja melambat. Setelah itu, mereka terus maju. King Sui bisa merasakan aura samar di sekitar kelompok. Dia bisa merasakan aura itu tidak memiliki niat buruk. Oleh karena itu, dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang datang untuk melindungi mereka. Dia hanya tidak tahu apakah orang-orang dari keluarga kerajaan yang datang untuk melindungi putri kelima dan ketujuh atau apakah mereka orang-orang dari klan Yan. Meskipun dia tidak tahu, dia masih merasa sedikit lebih santai. Mereka melihat sekeliling. Alasan mengapa mereka ada di sini adalah untuk membunuh orang dan memaksa orang-orang dari wilayah api Scarlet di kota Rong untuk mundur. Niat mereka adalah membuat kota Rong pulih kembali seperti semula. Tapi tingkah laku seperti ini hanya menutupi dari luar. Jika mereka tidak menghabisi Scarlet Flame Sect yang berada jauh di dalam Scarlet Flame Region, mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Mereka yang berani membunuh orang dari wilayah api Scarlet harus mati. Sebuah suara datang. Itu terdengar tua namun disertai dengan aura haus darah. Itu adalah suara orang yang tidak waras. Saat King Sui mendengar suara itu, ekspresi wajahnya berubah. Dia maju dan menuju ke kiri dengan 2 langkah. Saat dia mengulurkan tangannya, cahaya dingin keluar. Dalam perjalanannya, suara yang tajam hanya terdengar setelah beberapa kali belokan. Seseorang benar-benar bisa memperhatikanku. Kata-kata ini dapat didengar dari jauh dan dekat. Ketika orang itu selesai berbicara, seorang lelaki tua berjaket hitam muncul di depan kerumunan. Orang tua itu memiliki tubuh berukuran rata-rata.
Aura yang dipancarkan dari tubuhnya sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Tian Jiange. Meskipun demikian, King Sui tidak merasa tertekan karenanya. Aku ingin tahu berapa banyak orang dari wilayah api Scarlet yang ada di kota Rong. Maukah kamu memberitahuku? Ucap King Sui tersenyum dan bertanya. Anak muda, itu cara yang menyedihkan untuk membuat marah lawanmu. Anda tidak perlu tahu tentang ini. Tanya saja orang yang membunuhmu setelah kamu mati. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, dia menyerang King Sui. Tubuh lelaki tua itu bersinar dengan cahaya hitam. Sesuatu yang tampak seperti cabang willow hitam muncul di tangannya. Manifestasi armor binatang iblis. King Sui melindungi gadis kecil itu. Dia mengaktifkan indera spiritualnya dan melemparkan tali pengikat iblis. Siuh-siuh, pupu. Orang tua itu segera terikat di tengah jalan. Tidak hanya itu, gelombang demi gelombang cahaya merah mulai mengikis manifestasi armor binatang iblis milik lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, wajah lelaki tua itu sudah bisa terlihat pucat. King Sui tahu bahwa tali pengikat iblis sangat kuat, tetapi dia tidak jelas sejauh mana kekuatannya. Dari kelihatannya sekarang, itu memiliki kekuatan yang layak. Fin setan yang haus darah. King Sui mengayunkan tangannya dan segera memanggil tanaman merambat yang haus darah. Dalam waktu singkat, lelaki tua itu sudah terikat olehnya. Cambuk dan goyangan dari Bloodthirsty Demonic Finesse, ditambahkan ke tali pengikat iblis, hampir seolah-olah tidak ada lagi penghalang untuk melenyapkan target. Orang tua itu lebih kuat daripada yang menyelinap menyerang King Sui tempo hari. Sayangnya, penyerang meninggal bahkan sebelum dia berhasil menunjukkan kekuatannya. Di sisi lain, ini juga dianggap mati dengan cara yang sangat pengecut. Orang-orang dari Yan Clan serta kedua putri memandang King Sui dengan kaget. Alasannya karena mereka tidak jelas tentang kekuatan King Sui yang sebenarnya. Ketika mereka mengingat bahwa bahkan Tian Jiange dikalahkan di tangannya, mereka merasa lebih sulit untuk melihat melalui dirinya. King Sui mengumpulkan semua silk sachet interspatial dan melanjutkan lebih dalam ke daerah tersebut. Dia diam-diam merasakan sekitarnya sekali lagi. Sebelumnya, dia tidak dapat merasakan fluktuasi apapun di aura sekitarnya. Ini mungkin karena orang tua itu membidik ke arahnya saat itu. Setelah itu, mereka sekali lagi bertemu dengan banyak gelombang orang. Dia benar-benar dilindungi saat menyerang. Hal utama baginya adalah memastikan bahwa yang lain juga bisa bertarung. Meskipun kemampuan yang mereka tunjukkan tidaklah lemah, ini saat yang tepat bagi mereka untuk berlatih. Jika King Sui meletakkan tangannya dalam masalah ini, situasinya akan berubah sepihak. Tanpa disadari, hari sudah siang. Di sela-sela itu, mereka juga bertemu dengan beberapa orang dari klan aristokrat lain. Meski begitu, mereka hanya saling menyapa. Mereka tidak benar-benar bekerja sama. Kali ini, mereka berada di kota Rong selama 3 hari. Setelah 3 hari, mereka akan berkumpul di luar kota Rong dan mencari tempat yang tenang untuk duduk dan istirahat. Setelah beberapa saat, mereka akan terus bergerak maju. Saat beristirahat, King Sui menutup matanya dan terus menumbuhkan formasi 77 Divine Nebula. Sayangnya, dia masih belum berhasil. Tidak peduli apa yang dia lakukan, bintang terakhir tidak akan berada di tempatnya. Ini membuat King Sui sedikit kesal. Di malam hari, mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. King Sui membiarkan gadis itu istirahat. Dia juga mengeluarkan binatang iblisnya dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia terus mengembangkan formasi 77 Divine Nebula. Dalam sekejap mata, 40 hari lagi berlalu tetapi dia masih tidak bisa berhasil. Sulit untuk mengatasi depresi yang dirasakan di dalam hati King Sui. Dia makan beberapa makanan dan setelah beberapa saat istirahat, ketika dia akan melanjutkan kultivasinya, dia bisa merasakan sinyal peringatan yang dikeluarkan oleh binatang iblis di luar. Dia panik dan segera keluar. Dia keluar hanya untuk menemukan bahwa situasinya benar-benar serius. Mereka sebenarnya telah dikepung. Ada lebih dari 10 aura. Di antara mereka,
ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari miliknya. Tidak hanya sedikit tetapi banyak. Dinasti Yu Agung adalah puncak dinasti kelas 2. Dalam dinasti seperti ini, dengan aturan normal, kekuatannya seharusnya jauh lebih kuat dari mereka. Sedemikian rupa sehingga dia seharusnya sudah berada di puncak piramida. Tapi sekarang, di antara 10 aura yang dia rasakan, setidaknya ada setengah dari mereka yang kekuatannya melebihi miliknya. Sepertinya dia berada dalam situasi yang sangat buruk hari ini. Mungkinkah dia lari dari ini? Setelah King Sui keluar, dia dengan cepat berkumpul dengan kelompok itu. Gadis itu juga sudah bangun. Nyatanya, banyak orang tidak terlelap. Sekarang, mereka semua bersama, dalam rentang waktu beberapa napas, mereka telah dikepung. Orang-orang ini tidak tampak mudah. Gerakan mereka sangat cepat dan teratur. Mereka tampaknya memiliki koordinasi yang sangat baik satu sama lain. Meskipun sekarang sudah malam dan daerah itu agak gelap, penglihatan mereka tidak terpengaruh. Orang-orang tua ini semuanya mengenakan gaun merah menyala. Ada nyala api merah menyala yang dijahit di atas kemeja mereka. King Sui memberi perhatian khusus pada pria tua di tengah karena warna gaun nyala merahnya adalah yang paling gelap. Selanjutnya, aura yang dipancarkan ke seluruh tubuhnya juga yang terkuat. Itu disembunyikan dengan baik namun kuat, bahkan dengan kemampuan King Sui saat ini, dia merasa bahwa dia tidak penting di depannya. Ini membuatnya merasa terbebani di dalam hatinya. Orang tua ini pasti memegang posisi yang sangat kuat di Scarlet Flame Sect. Haha, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan putra dan putri tercinta klan Yan. Lebih penting lagi, ada 2 putri juga. Hampir semua orang yang disebutkan Tuan Sekte Muda ada di sini. Saat itu, dia sangat mencintai putri tertua, namun ini bagus. Aku akan membunuh semua pria dan membawa kembali para wanita. Orang tua itu berkata dengan tenang tanpa ada gejolak di hatinya. Yan Yangci dan yang lainnya langsung mengaktifkan manifestasi armor binatang iblis mereka. Mereka mungkin tampak sangat tenang tetapi jauh di lubuk hati, mereka sebenarnya sangat khawatir. Mereka tidak mengkhawatirkan diri mereka sendiri, tetapi wanita di sekitar mereka. Mereka adalah saudara perempuan dan tunangan mereka. Kalian mengambil alih kota Rong dengan paksa dan membunuh yang tidak bersalah. Apa kau tidak takut dinasti Yu Agung akan melenyapkanmu? Yan Yangci berteriak dengan keras. Haha, Great Yu Dynasty, apa menurutmu dinasti Yu Agung bisa melakukan apa saja untuk kami? Bahkan jika mereka bisa, akankah mereka melakukannya? Ada banyak manfaat dengan kami berada di tengah-tengah dinasti Yu Agung dan dinasti Kebajikan Agung. Lebih jauh lagi, jika dinasti Yu Agung benar-benar ingin melenyapkan kami, saya pikir itu hanya akan menghasilkan pergantian penguasa dengan segera, ucap lelaki tua itu terkekeh. Sebenarnya, semua orang menyadarinya. Itu hanya akan berakhir dengan kedua belah pihak menderita banyak korban. Inilah mengapa Sekte Api Scarlet bisa bertahan di wilayah Api Scarlet. Lebih jauh lagi, meskipun betapa gilanya mereka, mereka tidak akan pecah dalam perang habis-habisan. Di satu sisi, ini juga menunjukkan betapa kuatnya Sekte Api Scarlet. Pindah. Formasi api merah. Orang tua itu berteriak. Segera setelah itu, lapisan tipis udara panas menyebar ke sekitarnya, perlahan-lahan semakin panas. King Sui melindungi gadis itu, tetapi menyadari tidak ada perubahan dalam ekspresinya. King Sui menjadi gugup, tapi sekarang, dia harus bertarung, maka dia berteriak, siapkan formasi. King Sui melihat ketika kerumunan menyerbu ke arah mereka dari semua sisi. Orang tua dari sebelumnya di sisi lain, tidak bergerak. Dia harus menjadi pemimpin dari kerumunan ini. King Sui tidak berani melawannya. Dia tidak yakin akan menang karena lelaki tua itu terlalu kuat. Cambuk naga api primordial. 9 langkah istana, Raja mendayung bumi. Gunung 9 benua. Semua ini terjadi secepat percikan petir. Tidak hanya serangannya tiba-tiba, mereka juga sangat cepat dan gesit. Mereka segera membunuh 2 prajurit yang sangat kuat di sana. Tidak dapat disangkal,
King Sui benar-benar beruntung. Di bawah pengaruh pedang biduk, Primordial Flame Dragon Whip hanya berhasil mengaktifkan kemampuan untuk menggandakan serangan tepat waktu. Itu segera mencambuk satu dan menghancurkan yang lain sampai mati. Segel gelombang awan pasang, gelombang mengerikan. Dalam waktu singkat, sekelilingnya ditelan gelombang besar. King Sui dengan cepat memberitahu yang lain, jangan bergerak, atur formasi Anda dan pertahankan diri Anda. Kali ini, semua orang merasa benar-benar tidak terbiasa dengan King Sui karena mereka benar-benar tidak dapat merasakan betapa kuatnya King Sui. Orang tua itu juga menyipitkan matanya dan menatap King Sui saat matanya berbinar. Orang-orang di sekitarnya juga terjebak dalam gelombang besar itu. King Sui mengambil kesempatan itu dan terus-menerus mengulurkan pedang biduknya. Beberapa pedang emas meluncur ke arah mereka. Kaisar Qi, Klang. Saat ini, King Sui tidak peduli tentang apapun yang terjadi. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menyerang, berharap dia masih bisa membawa mereka dan melarikan diri jika dia benar-benar kehabisan pilihan. Scarlet Flame Soaring Sky. Saat lelaki tua itu mengangkat kedua tangannya, gelombang api merah besar menutupi langit dan bumi, segera membubarkan segel gelombang awan pasang surut King Sui. Siapkan formasi Anda dan serang. Semuanya, hati-hati. Tangan King Sui gemetar. Tali pengikat iblis. Siuh. Dia berhasil mengikat salah satunya. Fin setan yang haus darah. Gunung 9 benua memblokir salah satu lawan sedangkan tanaman merambat iblis yang haus darah berhasil mengikat yang lain. Mereka langsung terbunuh. Bagi Yan Yangqi dan yang lainnya, orang-orang tua ini mungkin sangat kuat tetapi bagi King Sui, mereka adalah orang-orang yang masih bisa dia hadapi dengan relatif mudah. Tapi mereka memiliki manifestasi armor binatang iblis, oleh karena itu tanaman merambat iblis yang haus darah masih lebih dapat diandalkan. Pada saat ini, lelaki tua itu mulai bergerak. Gelombang api scarlet, gelombang panas merah tua yang kejam menyerbu King Sui dan kelompok itu seperti gelombang magma. King Sui mengulurkan tangannya dan mendorong yang lain. Dia mengoperasikan manifestasi armor binatang iblis secara maksimal. Saat dia menghunus pedangnya, dinding air besar terbentuk di depannya. Dominasi area. Whoosh. Cahaya putih menyebar ke sekeliling. 9 gelombang telapak budak emas besar, gelombang ketujuh. King Sui melihat salah satu pria tua yang ingin melakukan serangan diam-diam terhadap yang lain. Dia segera mengayunkan pedang biduknya miliknya. Kurungan, buom, gunung 9 benua hancur dengan ledakan keras. Terkadang, semuanya sesederhana ini. Tidak mungkin gunung itu menghancurkan lelaki tua itu. Tapi sekarang, benda di depannya adalah sepotong kabut berdarah yang sangat rapuh. Tanpa disadari, King Sui telah membunuh 4 dari mereka. Masing-masing dari mereka adalah pejuang yang kuat. Pembantaian ini disebabkan oleh beberapa perubahan mendadak yang terjadi di tengah pertempuran menambah fakta bahwa kekuatan mereka juga berkurang 20%. Bang! Dinding air King Sui yang sangat besar dihancurkan oleh gelombang api merah yang bergelombang. Itu terus berjalan menuju King Sui. Seni rahasia kuno Yin Yang. King Sui tidak berani menunda. Dia mengoperasikan seni rahasia kuno sekali lagi. Sejak awal, teknik yang dia kembangkan selalu menjadi Primordial Flame. Dia juga mencampurkan serangan energi roh yang dapat mengurangi kekuatan lawan hingga 70%, manifestasi armor binatang iblis dan dominasi area. Dominasi area mampu menenangkan sarafnya. King Sui mengendalikan pikirannya untuk memblokir dengan gunung 9 benua. Buom! Segera setelah dia berhasil memblokir gelombang api scarlet yang melonjak, mereka dibelokkan ke samping. Yang mengejutkan, 2 rekan lelaki tua itu tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitar dan akibatnya, salah satu dari mereka tertelan olehnya sementara yang lainnya kehilangan separuh tubuhnya. Karena mereka baru saja menyaksikan King Sui ditelan gelombang beberapa saat yang lalu, mereka tidak berhasil bereaksi tepat waktu. Hal pertama yang dilihat oleh para gadis serta Yan Yangqi dan kerumunan adalah King Sui ditelan. Setelah itu, pandangan mereka diblokir oleh gunung 9 benua.
Gadis kecil itu juga melihat King Sui tertelan. Tiba-tiba, aura mengerikan yang memadat muncul dari mata dinginnya yang hitam legam. Setelah itu, ki hitam terlihat keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, aura hitam melesat dan langsung naik ke langit malam. Ah! Suara teriakan tajam menembus langit malam. Gadis-gadis dan Yan Yangci semuanya juga kaget. Mereka tidak dapat menerima fakta bahwa King Sui ditelan oleh gelombang. Tetapi karena teriakan ini, mereka melihat pemandangan yang lebih aneh. Gadis kecil itu berlari keluar seperti iblis. Di tubuhnya, dia membawa aura yang sangat kuat yang mampu melahap seseorang. Meskipun King Sui sedang ditelan oleh gelombang berapi-api yang melonjak pada saat ini, dia kebetulan memperhatikan bahwa bintang ke-49 telah diatur secara kebetulan. Itu bergerak menuju posisi yang benar. Selain itu, ia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebenarnya, King Sui tidak memperhatikan bahwa gelombang api yang bergelombang menghilang dengan cepat. Orang tua itu terkejut saat menyaksikan kejadian ini. Tepat pada saat ini, gadis itu muncul dengan niat membunuh yang intens. Pada saat ini, liontin giok yang dipasang King Sui di lehernya tidak lagi mampu menahan aura ganas dan mengerikan di dalam tubuhnya. Jika King Sui melihatnya, dia akan mengenali bahwa pil pemutusan darahnya telah terbangun. Gadis itu menyerbu ke arah lelaki tua itu, tubuhnya ditutupi aura hitam. Kecepatannya cepat seperti kilat dan dalam sekejap, dia sudah berada di dekat lelaki tua itu. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pria tua itu. Ki ganas yang gelap itu seperti ular hitam dan membawa aura suram dan dingin. Wajah lelaki tua itu berubah serius, mengangkat tangan dan menyerang. Aliran gas merah membentur gas hitam. Bang! Tubuh gadis itu terlempar ke belakang. Namun, dia sepertinya baik-baik saja. Siu! Dia berbalik dan menembakkan ki hitam serupa ke arah lelaki tua di sisi kiri beberapa langkah darinya. Orang tua ini mencoba cepat-cepat menghadapinya. Mungkin karena dia juga kaget dengan aura mengerikan gadis kecil itu yang menyebabkan hatinya langsung tertusuk olehnya. Klan Yan dan yang lainnya tidak dapat mempercayai apa yang mereka saksikan. Mati. Saat lelaki tua sebelumnya bergerak, api merah sekitar 2 meter panjangnya menyerupai gelombang naga api muncul. Alhasil, udara di sekitarnya pun ikut tersulut. Itu bahkan menyerupai petir merah. Dum! Ketika bintang King Sui diatur pada tempatnya, energi roh yang kuat meledak. Dia segera bergegas keluar dari gelombang dan melihat lelaki tua itu menyerbu ke arah gadis itu. Ini buruk, sudah dibangunkan. King Sui bergerak, 9 langkah istana, pembalikan yin yang. Kelang. King Sui segera bertukar tempat dengan gadis itu. Dia tidak bertukar tempat dengan lelaki tua itu karena dia takut itu tidak akan berhasil karena dia tidak sekuat lelaki tua itu. Perlindungan keilahian. Duar. King Sui terpukul. Perlindungan keilahian menghilang tepat saat dia akan menghindar. Bang! King Sui merasakan sensasi seolah-olah tulangnya patah. Sensasi panas mendidih mengalir di tenggorokannya dan menyembur keluar. Energi rohnya yang kuat mencegahnya dari pingsan. Dia kebetulan mendarat di samping gadis itu. Pada saat ini, gadis itu sekali lagi mencoba menyerang pria tua itu. King Sui segera mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Dengarkan aku, jangan pergi ke sana. Ini adalah sesuatu yang dilakukan King Sui secara naluriah. Dia tahu bahwa dia saat ini sedang membangkitkan pil pemutusan darah. Akan sangat mudah baginya untuk kehilangan akal sehatnya dan kehilangan karakter aslinya. King Sui mengeluarkan beberapa jarum emas dan dengan cepat menyuntikkannya ke tubuhnya sendiri. Puh! Sebuah jarum emas menembus titik akupunturnya. Itu sangat merangsang sehingga menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil beberapa jarum emas lagi. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam ulu hati gadis itu, Tianzu, Fengqi dan Tianling Acu Points. Gadis itu memandang King Sui dan menenangkan dirinya. Hanya saja matanya bersinar dengan cahaya ganas yang menakutkan. Sepertinya dia menekannya. Pada saat yang sama,
ki ganas di dalam tubuhnya juga menyebar sedikit demi sedikit karena melonjak dengan kuat di dalam meridian di tubuhnya. "Bocah kecil, biarkan aku melihat berapa kali kamu bisa membantu mereka memblokir seranganku," ucap orang tua itu dengan cepat menyerang Yan Jinyu dan putri ketujuh. King Sui juga bergerak. Pada saat yang sama, dia menggunakan sense spiritualnya untuk mengendalikan Gunung Sembilan Benua dan memblokir jalan orang tua itu. "Pergilah." Orang tua itu mengeluarkan tongkat api merah tambahan di tangannya dan dalam waktu singkat, memecahkan Gunung Sembilan Benua. Buom! King Sui bergegas karena Yan Jinyu. Ini adalah sesuatu yang dia lakukan secara tidak sadar. Terlepas dari apakah itu klan Yan atau orang lain, karena dia sudah menjadi saudara angkat dan saudara perempuan dengan Yan Jinyu, dia akan memperlakukannya sebagai saudara perempuannya yang berhubungan dengan darah. Dia merasa bahwa dia agak bodoh. Jika dia melarikan diri sendiri, dia akan bisa melakukannya. Ini karena dia memiliki batu ilahi giok suci di tangannya. Masalahnya adalah dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri jauh di lubuk hatinya. Jika dia benar-benar melakukannya, dia tidak akan menemukan kedamaian di dalam hatinya. Rasanya seolah-olah dia terkoyak, pedang biduk nyaris tidak berhasil memblokirnya. Potensi tersembunyi tubuhnya telah dipicu oleh jarum emas yang dimasukkan ke titik akupunturnya. Selanjutnya, 9 Yang, tubuh emasnya, berada pada tahap kesuksesan besar. Dia sebenarnya tidak mendengar suara yang meremukkan tulang, tapi organnya sudah mengalami kerusakan parah. "King Sui, pergi, aku tahu kamu bisa melarikan diri, pergi." Yan Jinyu berteriak dengan cemas. Air mata terlihat menetes di wajahnya. Ekspresi putri ketujuh di sisi lain, tampak sangat tenang. Hanya saja pada saat dia mendengar kata-kata Yan Jinyu, dia terkejut. Dia benar-benar bisa melarikan diri, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. King Sui masih memiliki satu cincin batu ilahi giok suci di alam valet jade immortal yang dimaksudkan untuk Dichen. Dia masih memiliki sepotong kecil batu ilahi giok suci. Paling banyak, dia bisa memalsukan 2 atau 3 lagi. Tapi sekarang, dia hanya punya 1 di tangannya. Itu tidak berguna. Dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk menggunakan 9 langkah benua. Meskipun pendek, itu tidak bisa diganggu. Namun, dia benar-benar kehilangan peluang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.